Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Memang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Berbuah lebat permanen sepanjang musimnya teman-teman. Setelah kedua bahan ini diracik dijadikan pupuk lalu dikombinasikan menggunakan bahan berikutnya, dan kegunaannya bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman, tanaman kecil pendek maupun tanaman keras tinggi besar lahan perkebunan seperti tanaman kelengkeng, tanaman pete, durian, alpukat, mangga ya teman-teman. Bisa diterapkan ke tanaman seperti itu, apalagi tanamannya sulit berbunga, sulit berbuah sepanjang musimnya tuh. Bisa disiram atau diatasi dengan racikan pupuk yang saya akan buat sekarang ini. Langsung keluar bunga dan berbuah permanen sepanjang musimnya ya teman-teman. Oke, agar tidak penasaran, kita langsung saja ke cara meracik atau membuatnya. Bahan apa saja yang saya akan gunakan. Berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menggunakan dua bahan terlebih dahulu untuk menopang bahan utamanya nanti. Ada satu saset atau satu bungkus Royco ya, teman-teman, penyedap rasa berserta gula merah, gula aren. Kedua bahan ini saya akan proses terlebih dahulu satu persatu, lalu saya akan racik lagi menggunakan bahan utamanya nanti. Dan racikan pupuk yang saya akan buat sekarang ini berskala kecil berukuran 5 liter air ya teman-teman, tapi jangan khawatir kalau sudah selesai jadi pupuk nantinya. Cara untuk menggunakannya boleh dicampur lagi berserta air biasa, air bersih 1:5, jadi akan lebih banyak walaupun berukuran 5 liter yang dibuat atau yang diracik sekarang ini. Nah, untuk langkah-langkahnya ya teman-teman, jangan lupa persiapkan wadah berukuran 5 liter, boleh menggunakan wadah apa saja, bebas, yang penting muat air berukuran 5 liter. Dan gula arennya yang digunakan jangan banyak-banyak, kita gunakan yang sudah dipakai saja ya teman-teman. Berukuran 1/4 gandu saja seperti ini. Lalu dikurut ya, dikurut atau diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini agar mudah larut berserta air nantinya. Kalau diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini. Dan sebelum melanjutkan ke langkah-langkah berikut, bagi teman-teman jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sering-sering meracik pupuk dan pertanian. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sering-sering sekitar alam dan manfaatnya ya teman-teman. Ini cara saya yang pernah saya coba meracik membuat pupuk lalu diterapkan ke tanaman-tanaman keras perkebunan seperti tanaman kelengkeng berserta tanaman pete, mangga, durian ya teman-teman, langsung berbunga dan berbuah lebat setelah disiram dengan racikan pupuk ini, permanen berbuah ya sepanjang musimnya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Satu bungkus dari Royco ya teman-teman, penyedap rasa, satu bungkus saja digunakan. Sangat baik ya ini untuk tanaman, apalagi dikombinasikan menggunakan beberapa bahan yang lain, dikombinasikan seperti ini untuk pupuk, untuk memacu pertumbuhan ya teman-teman, memberikan nutrisi yang cukup sehingga tanaman tumbuh subur, sehat, berbunga dan berbuah lebat dan banyak. Kita hancurkan terlebih dahulu menggunakan air ya teman-teman sebelum melarutkan menggunakan air banyak, jadi kita harus larutkan terlebih dahulu seperti ini kedua bahan, yaitu satu bungkus Royco berserta 1/4 gandu gula aren, gula merah. Nah, kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman, sering disepelekan tapi setelah dicoba lebih bagus dari pupuk yang mahal. Setelah menggunakan cara seperti ini diracik dipadukan menggunakan beberapa bahan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Kalau sudah selesai kedua bahan ini larut berserta air ya teman-teman. Untuk menambahkan campuran airnya di sini saya akan memanfaatkan air cucian beras ya teman-teman, berukuran 5 liter. Saya mendapatkan air cucian beras ini 5 liter banyaknya 3 hari saya mengumpulkan ya teman-teman, lalu ditampung menggunakan wadah seperti ini. Daripada dipicen mending dikumpulkan dijadikan pupuk seperti ini ya teman-teman, untuk merawat tanaman yang kita punya agar berbuah lebat, berbuah banyak. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang digunakannya ya teman-teman, mohon disimak cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang akan digunakan dari cara pembuatan pupuk yang saya akan sampaikan sekarang ini. Dan untuk cara menggunakannya itu untuk disiramkan ke bagian pangkal ya teman-teman atau akar sekelilingnya, bukan untuk dispraykan atau disemprotkan. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan M4 pertanian.
Ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan tanah dan menyehatkan tanah dan tanaman ya teman-teman. M4 ini berbentuk cairan bakteri yang ditidurkan ya teman-teman. Jadi kita wajib jika menggunakan M4 harus membangunkan bakteri dari dormannya. Nah, alasan menggunakan gula merah ya teman-teman, ini untuk fungsinya untuk membangunkan bakteri dari M4 ini, dikarenakan masih tertidur, jadi kita bangunkan menggunakan gula merah ya teman-teman. Dikarenakan bahan-bahan seperti molase, tetes tebu tidak ada, jadi boleh menggunakan gula pasir, gula merah juga tidak apa-apa ya teman-teman, untuk membangunkan bakteri dari dormannya M4 ini. Kita takar menggunakan 2 tutupnya saja seperti ini, dari M4-nya jangan banyak-banyak, dikarenakan skala kecil yang dibuat atau yang diracik berukuran 5 liter ya teman-teman, jadi cukup menggunakan 2 tutup botolnya saja seperti ini. Nah, bagi teman-teman bagi yang kesulitan mendapatkan produk M4 ini, bisa menggunakan cara yang lain untuk menggantikannya, menggunakan MOL ya teman-teman, MOL nasi basi mikroorganisme lokal atau Yakult ya teman-teman, jika kesulitan mendapatkan M4 ini. Ini baru 3 bahan ya teman-teman. Nah, kita campurkan satu bahan lagi, bahan utamanya ini bahan yang terakhir ya teman-teman. Dan bahan yang terakhir ini adalah mutiara pupuk NPK 1616 yang digunakan ya teman-teman, pupuk yang sering digunakan jutaan petani. Ini pupuk NPK 1616-nya pupuk khusus untuk pembuahan yang digunakan ya teman-teman. Cara seperti ini juga bisa dibilang memperkuat pupuk NPK 1616, juga memperhemat ya teman-teman. Dosis sedikit yang digunakan tapi banyak, dikarenakan disandingkan atau dipadukan menggunakan beberapa bahan yang lain. Kekuatannya yaitu menambahkan M4 berserta 1 saset Royco dan gula aren ya teman-teman. Setengah gelas yang digunakan dari pupuk NPK 1616-nya. Sebelum melarutkan menjadi satu, nah jadi harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Yakinkan terlebih dahulu dari pupuk ini harus benar-benar larut berserta air terlebih dahulu sebelum menyampurkan menjadi satu seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai waktu menggunakannya nanti masih ada yang berbentuk butiran. Nah, jadi tidak akan maksimal nantinya jadi pupuknya ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dilarutkan terlebih dahulu seperti ini dengan air menggunakan wadah terpisah. Nah, kalau sudah selesai langkah-langkah, semua bahan sudah diracik dijadikan satu dengan air berukuran 5 liter ya teman-teman. Sebelum digunakan itu difermentasikan terlebih dahulu selama 10 hari atau 15 hari ya teman-teman. Simpan di tempat yang teduh, dan cara memfermentasikannya itu menggunakan wadah yang ada tutupnya, bebas. Mau menggunakan wadah apa saja, yang penting ada tutupnya. Dan harus dikontrol setiap harinya, buka tutup dari wadahnya, dikarenakan akan mengeluarkan gas ya teman-teman, agar tidak meledak, jadi harus dikontrol setiap harinya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.